Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali kullin wa sahbi kullin ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku dan seluruh keluarga besar dari Quran? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan serta naungan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, insyaallah kita akan mensikapi perpanjangan PSBB di wilayah masing-masing di tanah air. Insyaallah Darul Quran akan ada keputusan terbaru yang ini mudah-mudahan membuat nyaman para wali santri, kemudian juga para SDI dan juga anak-anakku. Insyaallah kita akan bersikap bijak sambil kita terus berdoa mudah-mudahan wabah segera usai dari muka bumi ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan normal kembali insyaallah. Baik, saya akan bacakan surat keputusan untuk SDI, nanti akan saya bacakan juga untuk santri. Surat keputusan Yayasan Darul Quran Indonesia nomor 030-PT-DQ-A-03-5-2020. Perpanjangan masa bekerja dari rumah, working from home, WFH. SDI Darul Quran Direktorat Pendidikan tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia setelah menimbang satu, bahwa dalam rangka antisipasi pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih mewabah dengan grafik penyebaran yang masih terus meningkat di Indonesia, kita doakan semoga semakin menurun dan usai. Dua, bahwa dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bekerja di lingkungan pendidikan Darul Quran. 3. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan poin pertama dan kedua dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia tentang perpanjangan masa bekerja dari rumah atau working from home. Mengingat 1. Peraturan Ketenagakerjaan dan Tata Tertib Sumber Daya Insani Darul Quran. 2. Surat keputusan Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia nomor 027-PT-DQ-A-01-3-2020 tentang perpanjangan masa bekerja dari rumah, working from home, sumber daya insani Direktorat Pendidikan. 3. Notulensi rapat pimpinan Darul Quran, Direktorat Pendidikan bersama Rektor Institut Darul Quran, Ketua STIMIK Anterbangsa, pengasuh pesantren dan kepala sekolah Darul Quran seluruh Indonesia tanggal 22 Mei 2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, bahwa kebijakan masuk SDI Darul Quran Direktorat Pendidikan yang sebelumnya berakhir pada tanggal 4 Juni 2020 insya Allah diperpanjang dari tanggal 5 Juni hingga tanggal 14 Juni 2020, yaitu 1. Untuk pesantren tahfiz Darul Quran, 2. pesantren takhusus Darul Quran, 3. pesantren Sigor Darul Quran, 4. pesantren tahfiz camp Darul Quran, 5. pesantren Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah Darul Quran, 6. Daku School yang terdiri dari Sibyan, KBTK, dan SD Internasional. 7. STIMIK Antarbangsa. 8. Institut Darul Quran. 9. Lembaga Sertifikasi Profesi. Kedua, bahwa SDI Darul Quran Direktorat Pendidikan masuk bekerja secara normal insya Allah pada Senin tanggal 15 Juni 2020. Ketiga, bahwa sumber daya insani atau SDI yang kembali dari luar daerah atau mudik
wajib membawa surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan setempat dan wajib mengikuti rapid test di pesantren dan unit masing-masing. Keempat, bahwa SDI Direktorat Pendidikan dihimbau mematuhi arahan yang diberikan oleh lembaga sebagaimana terlampir. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai ada keputusan yang merubahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan Tangerang pada tanggal 30 Ramadan 1451 Hijriah, 23 Mei 2020. Yayasan Darul Quran Indonesia, Ketua Ahmad Jamil dan Sekretaris Hajah Nurdiana Dewi. Alhamdulillah, saya sudah bacakan SK untuk SDI dan insya Allah saya akan bacakan SK untuk seluruh sivitas akademika dari Sibian sampai perguruan tinggi. Surat keputusan Yayasan Darul Quran Indonesia nomor 031-PT-DKI-A.01-5-2020 tentang perpanjangan kegiatan belajar dari rumah, learning from home, unit pendidikan Darul Quran dalam pencegahan wabah virus corona atau COVID-19 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia setelah menimbang satu, bahwa dalam rangka antisipasi pandemi virus corona atau COVID-19 yang masih mewabah di tanah air. Dua, bahwa dalam rangka sterilisasi dan clean screening di lingkungan pendidikan Darul Quran. Tiga, bahwa dalam rangka mencapai tujuan poin pertama dan kedua, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia tentang perpanjangan masa belajar dari rumah atau learning from home. Mengingat satu, surat keputusan Ketua Yayasan Darul Quran Indonesia nomor 028-PTDK-SK-YDKI-A.01-3-2020 tentang perpanjangan masa belajar dari rumah atau learning from home. Unit pendidikan Darul Quran dalam pencegahan wabah virus corona atau COVID-19 tahun 2020. Dua, notulensi rapat pimpinan Darul Quran Direktorat Pendidikan bersama rektor, ketua, pengasuh pesantren dan kepala sekolah Darul Quran seluruh Indonesia tanggal 22 Mei 2020. Memutuskan, menetapkan, pertama, masuk mahasiswa perguruan tinggi yaitu Institut Darul Quran dan STIMIK Antarbangsa. 1. Mahasiswa STIMIK Antarbangsa dan Institut Darul Quran, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, insya Allah akan diselenggarakan tanggal 14 September 2020. 2. Penilaian ujian akhir semester atau UAS tahun 2019-2020 akan dilaksanakan secara online. 2. Bahwa kebijakan masuk santri pesantren Tahfiz Darul Quran atau boarding sebagai berikut. Tingkat SMA. A. Kelas 12 atau OSDAQ dan yang sederajat baik di reguler maupun takhasus, yaitu pada hari Rabu 17 Juni 2020. B. Kelas 10 dan kelas 11 hari Senin 22 Juni 2020. C. Santri baru atau i'dad kibar tanggal 3 Juli 2020. Ingat, 3 Juli 2020. Tingkat SMP. A. Kelas 8 dan 9. Selasa 23 Juni 2020. B. Santri baru atau kelas 7 4 Juli 2020. Tingkat SD Sigor Putra dan Putri. Kelas 2 sampai 6 Rabu 24 Juni 2020. Santri baru 5 Juli 2020 yaitu kelas 1
SD Sigor putra maupun putri. 2. Penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2019-2020 dilaksanakan secara online. 3. Libur akhir tahun pelajaran 2019-2020 ditiadakan. 4. Untuk santri kelas 9 dan kelas 12 yang sudah lulus akan diatur oleh kepala sekolah, pengasuh pesantren yang terkait teknis pengambilan surat keterangan lulus, raport serta barang-barang pribadi yang masih ada di pesantren. Ketiga, kebijakan masuk siswa full day, yaitu dari Sibyan, kemudian KB, TK, dan SD Darul Quran. 1. Kembali ke sekolah pada hari Senin 13 Juli 2020. Senin 13 Juli 2020. 2. Penilaian akhir semester atau PAS tahun pelajaran 2019-2020 dilaksanakan secara online. 3. Untuk siswa kelas 6 yang sudah lulus akan diatur tersendiri oleh kepala sekolah terkait teknis pengambilan surat keterangan lulus, raport, dan ijazah. 4. Wisuda purna TK sampai SD akan dilaksanakan bersama dalam waktu bersamaan secara online pada hari Sabtu 20 Juni 2020. Insya Allah akan dihadiri oleh para pimpinan Darul Quran. Keempat, bahwa kedatangan mahasiswa Institut Darul Quran dan STIMIK Antarbangsa, santri pesantren Tahfiz Darul Quran, dan siswa Dakuskul yang berasal dari luar daerah wajib membawa surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan setempat. Dan insya Allah harus mengikuti rapid test di lokasi atau unit pendidikan masing-masing. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga ada keputusan yang merubahnya. Billahi taufiq wal hidayah, ditetapkan Tangerang pada tanggal 30 Ramadan 1441 Hijriah, 23 Mei 2020. Yayasan Darul Quran Indonesia, Ketua Ahmad Jamil, Sekretaris Haja Nurdiana Dewi. Terima kasih, ini surat yang sudah saya bacakan, surat keputusan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, surat keputusan Yayasan Darul Quran Indonesia terkait perpanjangan masa bekerja dari rumah, working from home untuk SD Darul Quran, dan juga surat keputusan Yayasan Darul Quran Indonesia tentang perpanjangan kegiatan belajar dari rumah atau learning from home untuk unit pendidikan Darul Quran dalam pencegahan wabah virus corona sudah saya bacakan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita kesehatan yang paripurna dan juga melindungi kita dari berbagai wabah dan juga berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin berpantun sejenak. Bunga di taman harum nan indah merona. Warna-warninya memanja setiap mata menatap. Walau lebaran kali ini dalam bayang-bayang corona, namun izinkan kami mengucap kata maaf. Alhamdulillah. Kami atas nama segenap pimpinan Darul Quran dan juga seluruh manajemen Darul Quran, baik para pengasuh, kemudian para kabiro dan staf manajemen dan juga seluruh dewan guru dan keluarga besar Darul Quran, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal baik kita di bulan suci Ramadan dan kita kembali kepada fitrah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya bagi kita orang yang beriman, kemenangan yang sejati adalah ketika Allah bebaskan kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itulah sesungguhnya makna kemenangan yang sejati buat kita.
Karena kemenangan yang ada saat ini adalah kemenangan yang semu dan kemenangan yang tidak abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semuanya hanya memperdaya kita. Maka sejatinya kita berusaha dengan gigih selepas Ramadan ini adalah itu Ramadan yang sesungguhnya. Apakah ketakwaan kita bertambah? Apakah taat kita semakin bertambah? Ini yang mudah-mudahan menjadi value dari perjalanan kita selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, apa yang kemudian Allah perintahkan kepada kita ketika Allah berharap kita dengan Ramadan, la'allakum tattaqun. Kemudian bertambah pula lah ketaatan kita, dan ini terus ya, agar kita menjadi manusia yang tidak Ramadaniyat. Orientasinya tidak hanya di bulan Ramadan. Orientasi ibadah kita tidak hanya di bulan Ramadan, tapi orientasi kita adalah Rabbaniyah. Adalah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadaniyat tapi Rabbaniyah. Bukan Ramadaniyah tapi Rabbaniyah. Semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi 11 bulan ke depan adalah Ramadan buat kita. Kalau kemarin kita bersegera ketika sebelum azan berkumandang ke masjid, maka sejatinya kita juga di 11 bulan kemudian lebih lagi dalam gigih ketika Allah memanggil kita. Tambah puasa-puasa sunnah kita, sedekah kita, dan kedekatan kita dengan Al-Quran. Juga termasuk pola bersedekah kita dan kebaikan-kebaikan yang lain yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita bisa maksimalkan juga di 11 bulan berikutnya. Allah memerintahkan kita bertakbir semata-mata agar kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha besar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka apapun bentuknya, ketika Allah memanggil, Allah yang Maha besar. Apapun bentuknya, ketika Allah mengundang, kita segera hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah terima seluruh amal baik kita di bulan suci Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Saya Ahmad Jamil mewakili seluruh pimpinan Darul Quran dan segenap SDI Darul Quran sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.